27 bunyinya, janganlah menahan kebaikan pada orang-orang yang berhak menerimanya padahal engkau mampu melakukannya. God bless you all. Amsal 3 ayat 27. Janganlah engkau menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Amin. Terima kasih. Amsal 3 ayat 27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Terima kasih. Bye. Amsal 3 ayat 27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Amsal 3 ayat 27. Janganlah menahan kebaikanmu dan daripada orang-orang yang berhak Menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Amsal 3 ayat 27, yang isinya janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang Yang berhak menerimanya, Padahal engkau mampu melakukannya. Thank you. God bless you. Bye. Shalom anak-anak Rumah Roti, apa kabarnya? Wah, Bu Yanti harap kalian baik semua ya. Sehat, kuat, terus apa? Semangat. Apalagi mau ibadah online, pasti kalian semangat. Nah, hari ini kita akan ditemenin oleh teman kamu yang setia ibadah online. Siapa ya? Angel. Nah, sekarang ayo Angel, sapa dong teman-teman kamu di Rumah Roti, ya? Pasti kalian kangen juga kan, pengen ketemu kan? Iya ya, aku mah udah kangen sekali sama teman-teman Rumah Roti. Apalagi sama Reinhard, sama Chelsea, yang kecil-kecil itu loh, sama Jason juga. Aku udah kangen, pengen ketemu. Halo teman-teman Rumah Roti, apa kabar? Kita kan mau ibadah, yuk semangat ya. Karena kalau kita ibadah dengan penuh semangat, Tuhan senang. Dan kalau kita ibadah dengan setia, juga pasti Tuhan memberi pesan kepada kita. Dan Tuhan pasti memberkati kita semuanya. Ayo teman-teman, kita mau ibadah, semangat ya. Wah, Angel pinter ya. Rupanya Angel kalau ibadah Rumah Roti setia ya. Wah, bisa jadi contoh dong untuk anak-anak Rumah Roti. Pasti Angel pasti rajin juga ya menghafal ayatnya ya. Nanti coba Ibu Yanti tanya dia rajin nggak coba. Iya ya, aku mah kalau ibadah aku rajin. Aku selalu sudah siap, semangat. Dan aku selalu menghafal ayat. Ayatnya selalu aku hafalkan sungguh-sungguh, tidak nyontek. Ya udah, sekarang saatnya kita mau ibadah. Ayo kita siapkan hati kita semua anak-anak. Angel juga harus siapin ya hatinya untuk memuji memuliakan Tuhan. Tetapi sebelumnya kita akan berdoa dulu. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, Engkau baik sekali. Engkau memeliharakan kami dengan segala anugerah dan kasih karunia-Mu. Terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk kesejahteraan, terima kasih untuk semua penyediaan buat kami. Saat ini Tuhan, kami mau ibadah di online Rumah Roti. Tuhan memberkati, berikan hati yang baik dan tulus kepada kami
supaya kami boleh duduk diam, mendengarkan kebenaran firman-Mu dan juga memuji nama-Mu. Terima kasih, kami menyerahkan ibadah hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yuk kita katakan semuanya, amin. Jalan serta Yesus.
Ayat hafalan diambil dari Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu. Katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata, demikian. Angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu.
Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan, jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Rupanya anak-anak remah roti luar biasa memuji Tuhannya penuh semangat. Apalagi melihat angel yang begitu lincahnya, pada semangat. Ada angel, pada senang sekali teman-teman rumah roti ya. Ibu Yanti, aku mau tanya. Kalau hari ini ceritanya tentang apa ya? Aku udah pengen sekali dengerin. Wow, angel mah selalu semangat ya. Hari ini Ibu Yanti mau cerita tentang menyeberang sungai Yordan. Wah, kamu mau ikut enggak? Bu Yanti mau deh ikut. Ayo siapa anak-anak yang mau ikut? Angkat tangan. Kita mau nyebrang sungai Yordan. Di sungai Yordan ada keajaiban. Meskipun Bu Yanti nggak bisa renang, pokoknya Bu Yanti mau nyebrang. Ikut nyebrang sungai Yordan. Jadi cerita hari ini menyeberang sungai Yordan. Cerita hari ini diambil dari Yosua pasal 3, judulnya tentang menyeberang sungai Yordan. Ayo, siapa yang mau ikut nyeberang sungai Yordan? Tadi Angel mau ikut katanya. Ayo, siapa yang mau ikut? Ayo, siapa yang bisa renang? Angkat tangan. Siapa yang nggak bisa? Wah, ayo ikut nyebrang. Asik deh. Bu Yanti nggak bisa renang, tapi Bu Yanti mau ikut nyebrang ke sungai Yordan. Pasti asik deh. Ada keajaiban di sungai Yordan. Nah, ceritanya begini. Kemarin-kemarin tuh Bu Susi kan udah cerita bagaimana Tuhan menyuruh Yosua untuk mengintai. Mengintai mana? Yeriko. Nah, tahu nggak adik-adik? Pada waktu itu bangsa Israel berkemah di mana coba? Di Sitim. Di padang gurun Sitim. Tahu nggak adik-adik? Hari ini rupanya bangsa Israel sudah menyelesaikan perjalanannya selama 40 tahun. Dari mana coba? Jadi dari keluar Mesir ya, nyebrang Laut Merah sampai ke Sitim dalam perjalanan padang gurun ya, dari Mesir ke Kanaan memakan waktu 40 tahun adik-adik. Harusnya nggak segitu, harusnya perjalanannya deket. Tetapi karena bangsa Israel itu tegar tengkok, jadi akhirnya apa adik-adik? Diizinkan Tuhan 40 tahun. Adik-adik pasti tahu yang mimpin siapa? Yang mimpin adalah Nabi Musa. Nabi Musa selalu bawa tongkat untuk memimpin. Setelah Nabi Musa meninggal, mati, digantikan oleh Yosua. Coba adik-adik pikir, ya pikir, coba pikir.
40 tahun tuh lama nggak sih? Ya adik-adik sekarang umurnya coba berapa? Kalau adik-adik umurnya sekarang itu, kalau anak-anak umurnya sekarang 10 tahun, ditambah 40 tahun, berarti nanti adik-adik umur 50 tahun baru nyampe. Lama enggak 40 tahun? Aduh lama sekali ya. Tetapi ajaibnya Tuhan, pada waktu di padang gurun selama 40 tahun itu dipimpin oleh Tuhan. Jadi ingat ya, kalau siang ada tiang awan supaya enggak kepanasan. Kalau malam ada tiang api supaya enggak kedinginan. Selama di padang gurun mereka kan enggak bercocok tanam, enggak harus bekerja, enggak bisa adik-adik. Makanan diturunkan dari surga, mana, ya? Ada mana diturunkan dari surga. Kalau mereka pada haus, ada gunung batu. Itu Tuhan yang menyiapkan semuanya. Jadi Tuhan itu setia adik-adik. Di padang gurun disiapkan segala sesuatunya. Adik-adik tahu enggak? Selama 40 tahun di padang gurun, bangsa Israel jumlahnya berapa? 3 juta adik-adik. Ada anak kecil, orang tua, ada bayi, 3 juta. Mereka itu pakai apa ya bubuknya ya? Kalau kita mah enak. Bubuknya ada rumah yang bagus, nyaman, ada kasur, ada guling, ada bantal. Mereka mah enggak adik-adik. Bubuknya di kemah. Yo, siapa yang pernah berkemah? Kayak pramuka tuh. Tidurnya di sana adik-adik selama 40 tahun. Tetapi selama 40 tahun mereka tuh berpindah-pindah. Berapa kali coba? 42 kali pindah-pindah. Ya, dari mana? Dari keluar dari Mesir, Ramses, sampai terus ke sekarang itu Sitim. Ya, Sitim mau masuk ke Yordan, itu memerlukan berpindah-pindah 41 kali. Jadi ini masa-masa terakhir mereka masuk ke tanah Kanaan. Waktu mereka mau masuk ke tanah Kanaan, harus nyebrang dulu sungai Yordan. Sekarang nggak ada lagi ya adik-adik. Tuhan nggak nuntun pakai tiang awan, tiang api. Zaman dulu kalau tuntunannya bangsa Israel kepada melalui Nabi Musa, ada tiang awan, tiang api. Kalau tiang awannya ada tanda-tanda, kalau kita mau, ayo kita bongkar kemah, bongkar tenda, kita pindah gitu ya. Itu ada aba-aba melalui kehadiran Tuhan, aba-aba dari Nabi Musa, mereka pindah. Jadi sewaktu-waktu Tuhan nyuruh mereka pindah. Terus sekarang gimana caranya tahu tuntunannya Tuhan, caranya bagaimana? Rupanya ada tabut perjanjian. Jadi tabut perjanjian itu tanda kehadirannya Tuhan. Jadi tuntunannya dari sana adik-adik. Nah di dalam tabut perjanjian itu isinya 10 hukum Allah, tongkat, dan juga mana dari surga. Jadi harus dipikul adik-adik sama imam itu harus dipikul. Jadi kalau imamnya mikul tabut perjanjian ini, nah mereka semuanya pada ngikutin dari belakang, ngikutin di belakangnya adik-adik. Jadi pada waktu itu mereka ada di perkemahan di Sitim, mulai siap-siap bongkar kemah, langsung pindah ke Sungai Yordan.
Wow, rupanya nggak ada jalan adik-adik. Adanya apa? Adanya sungai. Waktu itu adik-adik, kejadian waktu itu sungainya lagi meluap tinggi sekali adik-adik. Jadi bangsa Israel nggak bisa kemana-mana, nggak bisa lewat kemana-mana. Akhirnya Tuhan bilang kepada Yosua, ayo persiapkan diri, kita mau masuk ke Yeriko tapi harus nyebrang sungai Yordan. Jadi akhirnya adik-adik apa? Semua para pemimpin-pemimpin pada ke perkemahan ya, ada di situ, itu bilang, ayo persiapkan diri, kuduskan karena Tuhan akan lakukan mujizat. Anak-anak, para imam memikul tabut perjanjian. Nah, tabut perjanjian dipikul. Terus bilang kepada bangsa Israel, nanti ya kalau tabut perjanjian ini para imam jalan di sungai Yordan, kalian ikut aja, tapi harus ada jarak. Jaraknya 2000 hasta adik-adik. 2000 hasta itu kurang lebih 900 meter. Saya pikir 900 meter kurang lebih 1 kilo jaraknya. Jadi 1 kilometer itu mana ya? Kira-kira 1 kilometer tuh, ayo coba bisa nggak 1 kilometer di mana coba? Di rumah ini sampai kayaknya di Superindo gitu ya, 1 kilo ya? Ya kurang lebih gitu ya. Di Bina Bakti atau sampai di sana itu ya, itu 1 kilo. Jadi harus ada jarak antara bangsa Israel sama tabut perjanjian itu. Kenapa sih harus ada jarak? Tuhan tuh bilang, kalian belum pernah masuk ke daerah ini, kalian belum kenal. Makanya harus tuntunan, ada tuntunan, ada yang mengarahkan, yaitu tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu tanda tuntunannya Tuhan, kehadirannya Tuhan. Jadi harus ada jarak 900 meter. Dipikul dan harus ada jarak, artinya apa? Karena di tabut perjanjian itu isinya firman Tuhan. Isinya mana dan tongkat Harun. Tongkat Harun itu tanda otoritas kuasa Tuhan. Jadi ada jarak supaya bangsa Israel itu menghormati Tuhan. Karena pada waktu di Gunung Sinai, pada waktu Tuhan hadir, kalau mereka tidak menguduskan dan tidak jauh-jauh dari Gunung Sinai, mereka pasti mati. Kenapa harus dipikul, diangkat? Supaya kita menjunjung tinggi, menghormati, menjunjung tinggi bahwa Tuhan harus yang diagungkan. Adik-adik, tabut perjanjian yang isinya 10 hukum Allah, ada mana dari surga dan tongkat, lambang otoritasnya Tuhan, itu sebetulnya melambangkan kehadiran Tuhan Yesus zaman sekarang ini, firman-Nya. Jadi ingat ya, Tuhan Yesus datang ke dunia, Tuhan Yesus pernah bilang apa? Sebagai roti dari surga. Roti, kalau biasanya kalau sudah mulai pada besar, orang Kristen mengadakan perjamuan kudus. Itu memperingati bahwa Tuhan pernah mati di atas kayu salib. Tubuhnya dipecah-pecahkan. Jadi zaman dulu tuntunannya adalah tabut perjanjian. Tapi zaman sekarang ini kita ini tuntunannya adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu roti hidup. Makanya di rumah roti disebut rumah roti, rumah firman Tuhan. Rumah Tuhan Yesus diberitakan. Jadi Tuhan Yesus datang ke dunia menjadi roti hidup. Disalibkan, darahnya tercurah, tubuhnya tercapik-capik, itu untuk menebus dosa kita semua. Dan tapi tidak hanya cukup begitu adik-adik. Waktu itu Tuhan Yesus sudah
kesakitan dan akhirnya Tuhan Yesus mati. Tapi ada keajaiban. Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Ya, Tuhan Yesus bangkit kembali. Nah, tabut perjanjian sama, itu tuntunannya Tuhan untuk bangsa Israel pada waktu itu. Nah, pada waktu para imam itu taat kepada perintah Tuhan kepada melalui Yosua dan memikul tabut perjanjian, apa ada keajaiban adik-adik? Waktu melangkah ke sungai Yordan yang sungainya yang meluap, airnya meluap, itu langsung kering. Tabut perjanjian bersama dengan imam ya, diangkat imam berjalan di sungai Yordan, langsung kering. Sungainya terbelah adik-adik. Dari sebelah kanan ya terbelah jadi bendungan dari sebelah kiri. Akhirnya apa yang terjadi adik-adik? Bangsa Israel bisa jalan nyebrang tuh masuk ke tanah Yeriko, kota Yeriko, menyeberang sungai Yordan dalam posisi tanah kering. Wow, dahsyat Tuhan kita ya. Dahsyat. Dulu pernah kejadian juga waktu Musa, bangsa Israel pada waktu zaman Musa dikejar-kejar oleh orang Mesir. Ada Laut Merah, terbelah juga adik-adik. Tuhan tuh setia. Jadi Tuhan juga menyertai Yosua. Di mana Tuhan menyertai Musa, Tuhan juga menyertai Yosua. Nah juga Tuhan menyertai hidup kita. Jadi kalau anak-anak, adik-adik semuanya taat kepada firman Tuhan, nurut kepada firman Tuhan, pasti ada keajaiban. Akhirnya apa yang terjadi adik? Wah itu semua, bayangin adik-adik, 2 juta orang lewat sungai dalam kondisi kering. Bayangin coba. Makanya Bu Yanti ikut, meskipun nggak bisa renang bisa kan? Karena apa? Kering tanahnya. Kalau nggak kering Bu Yanti pasti nggak bisa ikut, nggak bisa renang. Wah, hari ini luar biasa ceritanya adik-adik. Jadi akhirnya bangsa Israel sudah melewati sungai Yordan dan akhirnya mereka berkemah yang terakhir. Perkemahan yang terakhir 42 di Gilgal. Di situ Tuhan melakukan keajaiban-keajaiban dan seluruh penduduk di sana pada ketakutan dan mereka melakukan peperangan-peperangan dan bangsa Israel mengalami kemenangan. Jadi pesan hari ini apa adik-adik? Anak-anak pesannya apa? Anak-anak harus taat kepada firman Tuhan. Nurut saja kepada firman Tuhan. Akan ada mujizat, akan ada keajaiban, dan Tuhan pasti berkati kita semuanya. Jadi ingat ya, menyeberangi sungai Yordan asik kan? Tanahnya bisa kering. Nah, yuk kita saksikan bagaimana video menyeberangin sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, berkatalah Yosua dan memberi perintah kepada bangsa itu. Katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam
yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu. Kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, Pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan, jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Wow, cerita hari ini keren sekali ya. Allah kita itu Allah yang dahsyat adik-adik. Allah yang berkuasa. Allah kita yang kita sembah di dalam nama Yesus itu pencipta segala sesuatu. Dia bisa melakukan apa saja. Jadi adik-adik harus taat kepada firman Tuhan. Caranya bagaimana? Supaya kita dituntun oleh Tuhan. Kalau zaman dulu tuntunannya apa? Tabut Allah yang isinya adalah 10 hukum Allah, tongkat Musa, dan juga mana dari surga. Nah sekarang tuntunan buat kita adalah firman Tuhan di dalam Alkitab dan Roh Kudus yang bisa diajak ngobrol sama kita, yang memberikan kepada kita pengertian. Nah makanya adik-adik kalau ingin tuntunannya Tuhan, kita setiap hari harus baca Alkitab dan juga rajin menghafal ayat. Ya, jadi siapa yang mulai sekarang pengen dituntun Tuhan dalam hidupnya supaya diberkati dan sukses? Ayo angkat tangan, Bu Yanti mau sekali. Ya, anak-anak pinter ya. Yuk kita berdoa supaya kita menjadi anak-anak yang selalu minta dituntun Tuhan. Yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih kebenaran firman-Mu hari ini. Kami punya Allah yang dahsyat, kami punya Allah yang besar, kami punya Allah yang penuh keajaiban yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kebenaran firman-Mu sudah disampaikan. Kami percaya anak-anak semakin hari semakin hidup takut akan Tuhan dan rajin membaca Alkitab dan menghafal firman Tuhan. Saat ini Tuhan,
kami mau berdoa untuk anak-anak semua menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh taat kepada Tuhan dan kepada orang tua. Berkati sekolahnya, berkati kesehatannya, berkati masa depannya. Kami tak lupa juga Tuhan, berdoa untuk tim Rumah Roti, Tuhan diberkati. Mis-mis yang di Rumah Roti diberkati dalam mempersiapkan ibadah maupun pelayanan untuk anak-anak. Saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk presiden kami, wakil presiden. Kami berdoa Tuhan untuk kesejahteraan negeri ini. Damai sejahtera untuk Indonesia. Segala sesuatu kebaikan Kau nyatakan untuk Indonesia. Diberkati kesehatan untuk seluruh bangsa kami. Diberkati untuk kesejahteraan dan segala sesuatunya Tuhan diberkati. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, untuk minggu-minggu selanjutnya kita akan memperingati Paskah. Jadi untuk cerita kebenaran firman Tuhan perjalanan bangsa Israel selanjutnya kita akan lanjutkan sesudah Paskah. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.